Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan bunyinya demikian: "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu." Saudara-saudara, beberapa pekan yang lalu kita telah belajar bahwa kebangkitan tubuh kenapa ditekankan oleh Paulus itu karena jemaat Korintus yang telah percaya Kristus justru telah disesatkan oleh guru-guru palsu yang mengatakan tidak ada yang namanya kebangkitan tubuh, dan orang mati tidak akan dibangkitkan dan tidak akan menerima tubuh kemuliaan. Dan ketika Paulus meluruskan itu semua, bahwa orang percaya ada mengalami kebangkitan tubuh, Paulus memberikan nasihat tambahan dan memberikan peringatan, yaitu satu, hati-hati dengan pergaulan. Kenapa? Kehidupan jemaat Korintus adalah kehidupan bermasyarakat. Mereka tidak melulu bergaul dengan orang percaya yang setia kepada firman Tuhan. Mereka bergaul dengan orang ada yang tidak percaya Kristus, namun di saat yang bersamaan ada orang yang percaya kepada Kristus, namun di dalam Injil yang direduksi, Injil yang diedit-edit sesuai dengan keinginan hati. Nah, Paulus mengingatkan mereka, tidak sedikit kalian yang tersesat, tidak sedikit kalian yang jatuh. Itu karena kalian bergaul dengan orang-orang yang salah. Kalian menyetujui kesalahan mereka dan kalian hidup di dalam apa yang mereka katakan. Nah, saudara-saudara, Paulus bilang, jauhi mereka itu, hindari mereka itu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata pergaulan mereka itu sampai bukan cuma mengubah pola pikir mereka yang benar, bukan cuma merusak pemahaman Injil mereka, tetapi di saat yang bersamaan moralitas mereka pun bobrok, jadi sangat-sangat merosot. Dan Paulus bilang, bertobat. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Paulus bilang bertobat bukan cuma berbalik dari kehidupan yang merusak, yaitu moral yang buruk, tapi Paulus bilang belajar lagi firman Tuhan. Teliti lagi kepada kebenaran yang kamu telah terima dan kamu yakini, dan hindari guru-guru palsu itu. Kenapa? Paulus sampai bilang begini, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Ini disoroti kepada guru-guru palsu dan kepada orang-orang yang dulu pernah percaya, terus tiba-tiba tersesat dan akhirnya jadi militan di dalam kesesatan itu. Dan Paulus bilang, hati-hati dengan orang-orang ini. Mereka selalu membawa nama Kristus, mereka selalu membawa nama utusan Allah, tetapi mereka sama sekali bukan utusan Allah. Dan Paulus bilang, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kenapa? Karena orang-orang Korintus sempat bermegah diri, membanggakan diri bahwa apa yang mereka lakukan benar dan sesuai dengan firman Allah. Keyakinan yang mereka terima adalah benar dan sesuai firman Allah. Dan Paulus mau bilang, di sini terindikasi dua hal. Sekali lagi, satu, pergaulan yang buruk itu harus kita waspadai dan kita jauhi. Paulus tidak bilang, jangan berteman dengan orang di luar Kristus. Paulus tidak bilang seperti itu. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Mungkin kita punya rekan bisnis dan lain sebagainya yang berbeda iman. Tidak masalah. Tetapi jangan hidup di dalam pergaulan yang menyesatkan. Jangan bergaul di dalam satu circle, satu pergaulan yang membawa kita jauh dari Tuhan. Paulus bilang hati-hati. Kokohlah di dalam iman dan berpegang kepada Injil yang telah engkau terima. Dan di sini juga yang perlu kita ingat, doktrin yang benar itu bukan cuma membawa kita kepada pengenalan akan Allah, tetapi akan membawa kita juga kepada praktik moralitas yang sehat. Makanya dikatakan, saya baca lagi ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu malu. Paulus mengingatkan lagi dan kembali lagi diingatkan. Ayo, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, namun selalu ketika berbicara mengatasnamakan Allah. Orang Korintus, kamu udah percaya Tuhan, kamu udah mengenal Tuhan. Belajar firman Tuhan lagi dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ini juga menjadi pengingat bagi kita. Kita hidup di dalam dunia yang beraneka ragam kepercayaan. Dan kita harus mengasihi mereka, kita harus peduli kepada mereka. Tetapi bukan untuk mengkompromikan iman kita. Jangan dengan alih-alih supaya kita yang minoritas ini bisa diterima, kita mengabaikan kebenaran. Jangan. Kita tetap kepada Kristus, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan yang teguh, dan kepada apa yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan. Terlepas daripada semua itu, kita harus memasang pagar
dan pagar kita adalah firman Allah yang hidup, yang selalu menjadi cerminan bagi kita bahwa kita telah sekotor apa, bahwa kita telah sejauh apa dari Kristus. Apakah kita sudah serupa Kristus atau tidak? Apakah kita udah keluar dari kebenaran Allah atau tidak? Biarlah firman Tuhan ini bukan cuma sekedar menjadi bahan pengetahuan bagi kita, tetapi menjadi perenungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami tentang bagaimana harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Namun juga Tuhan memperingatkan kami, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami berulang-ulang bahwa pergaulan kami yang salah akan menghancurkan hubungan kami dengan Engkau dan merusak kehidupan moralitas kami yang mencerminkan surat Kristus yang terbuka. Pimpin kami Tuhan sehingga kami hidup sesuai firman-Mu. Amin.